Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdunia kami di sini akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan saat maut menjemput. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat ya'ni al-maut." Yang artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun isi kandungan dalam hadis di atas mengingatkan agar manusia selalu bersiap siaga dengan perbekalan yang dibutuhkan saat menempuh perjalanan yang panjang menuju akhirat setelah kematian. Perbanyak amal sebelum maut menjemput. Janganlah selalu menunda berbuat amal solih karena kesibukan duniawi. Karena selama manusia masih hidup, ia tidak akan lepas dari kesibukan. Hanya amalnya lah yang pasti akan selalu mengikuti saat kematian. Rasulullah SAW bersabda, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya. 2 akan kembali, 1 akan menetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Adapun keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dia telah menetapkan kematian atas diri manusia, sehingga bagaimanapun manusia berupaya menghindar, kematian itu tetap akan menemuinya. Dari Abu Bara, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu jenazah, lalu beliau duduk di tepi kuburnya. Kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, maka persiapkanlah untuk yang seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan iman yang salih atau benar, tauhid yang ikhlas, yang murni, amal yang salih sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW, dengan landasan niat yang ikhlas, itulah orang-orang yang paling berbekal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus mempersiapkan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendapatimun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa ayat ke-78. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis di pagi kali ini, marilah kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa,
Kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pampes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abror dan utama muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan suatu perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.